Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Rashid Kusniawan dengan NPM 22001029. Sekarang saya akan praktikkan skills lab, yaitu terkait pemeriksaan dari HTPE sistem GUS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Baik Ibu, punten di sini saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dr. Rashid yang berjaga di Klinik Pasundan pada pagi hari ini, Bu ya. Baik Ibu, punten saya izin untuk menanyakan identitas Ibu terlebih dahulu. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Ibu Rashidah. Ibu Rashidah. Baik kemudian Ibu Rashidah, untuk usianya berapa tahun Ibu? 45 tahun. Baik, untuk jenis kelaminnya perempuan Ibu ya. Kemudian untuk tempat tinggal saat ini di mana Ibu? Di Jalan Kalimantan. Jalan Kalimantan. Baik, kemudian punten Ibu, apakah Ibu asli Sunda? Iya. Baik, kemudian untuk pendidikan terakhir Ibu sebagai apa Ibu atau apa? SMP dong. SMP. Baik Ibu, kemudian apakah Ibu sudah menikah? Sudah. Sudah. Nah, baik, apakah Ibu untuk saat ini Ibu bekerja sebagai apa Ibu ya kalau boleh tahu? Saya jualan es. Jualan es. Baik Ibu. Nah, baik Ibu, punten saya izin untuk menanyakan Ibu ya. Ibu datang ke sini itu ada keluhan apa kalau boleh tahu? Ini dok, saya sakit di daerah pinggang, di pinggang kiri dok. Pinggang sebelah kiri Ibu. Baik. Nah, kalau boleh tahu Ibu, untuk nyerinya ini itu sudah berapa lama Ibu? Kayaknya saya tuh merasanya tuh udah lama sih dok. Kayaknya udah setahun ini dok sakit. Oh, baik Ibu. Kemudian apakah ini yang pertama kalinya Ibu merasakan atau sebelumnya sudah pernah merasakan? Udah dok, setahun saya sakit. Setahun berarti Ibu ya. Baik. Nah, saya izin untuk mencatat dulu Ibu ya. Baik, kemudian Ibu kalau boleh tahu juga untuk nyerinya itu selain dari tadi di pinggang sebelah kiri Ibu ya. Nah, selain dari sana itu apakah ada di tempat lain nyerinya Ibu? Saya ngerasanya kayak ini dok, apa sih bahasanya tuh kayak ngerambat ya dok. Jadi nyerinya tuh di apa punggung kiri. Terus kadang saya merasakan tuh di ini di bawah pusar. Jadi Ibu, kemudian untuk lokasi spesifiknya itu nyerinya di sebelah kiri bagian mana Ibu? Ke bagian belakang, sebelah kiri belakang, sebelah depan, belakang Ibu. Baik, kemudian Ibu untuk nyerinya ini apakah terus menerus atau hilang timbul Ibu? Hilang timbul sih dok. Hilang timbul. Baik Ibu, kemudian apakah untuk nyerinya ini itu diperparah oleh sesuatu Ibu? Seperti mungkin saat Ibu melakukan aktivitas yang berat, atau Ibu kurang minum, atau sedang stres atau yang lain Ibu? Ya, ini minum sih dok. Kadang kan saya jualan es ya, jadi saya suka lupa minum. Baik. Kemudian apakah ada justru faktor atau suatu hal yang bisa meringankan rasa nyerinya Ibu? Kayak mungkin istirahat atau meditasi, relaksasi kayak gitu? Dipijit sih dok. Dipijat. Baik Ibu ya. Nah, kemudian Ibu tadi kan menjalar juga Ibu ya nyerinya. Nah, selain menjalar di sekitar yang tadi Ibu sebutkan, apakah ada menjalar ke bagian yang lain juga Ibu? Yang tadi sih dok, yang ke depan itu Ke kayak depan pusar saja. gitu. Baik, itu saja Ibu ya. Baik. Nah, kemudian Ibu kalau saya coba buat skala nyeri gitu ya, 1 sampai 10, 10 itu sangat nyeri dan 1 atau 0 itu tidak nyeri sama sekali, itu ada di angka berapa Ibu? Kalau lagi sakit banget bisa 8, tapi kalau misalkan gak yang sakit sih dok, ya masih bisa ditahan gitu ya, 4 lah. 4, baik Ibu ya. Nah, kemudian Ibu untuk nyerinya ini apakah sampai mengganggu dari aktivitas Ibu juga? Ya dok, kalau lagi ini ya, kalau yang berat banget gitu dok. Tapi kalau yang nggak sakit banget masih saya paksa buat kerja dok. Baik Ibu ya. Oke, mungkin saya izin untuk bertanya kembali Ibu ya. Nah, untuk terkait Ibu pipisnya selama ini atau belakangan ini itu apakah berkurang atau justru malah semakin banyak Ibu? Saya kira mungkin saya tuh emang pipisnya agak sedikit ya dok, tapi saya mikir itu mungkin kan saya jarang minum ya dok, tapi saya ngerasa emang kurang sih dok, gimana ya, kayak baru pipis kayak udah selesai dok, kayak enggak yang banyak banget. Baik Ibu. Nah, kalau boleh tahu Ibu sehari bisa sampai berapa kali pipisnya? Pipis ya
kalau pipis itu emang lumayan ini sih dok, lumayan apa, enggak yang sering banget. Nah karena itu sih, karena saya emang suka jarang minum ya dok, jadi kadang saya tuh kalau lagi ini ya, lagi sedikit nih pipisnya tuh paling 1 sampai 2 kali lah. Tapi kalau misalkan lagi banyak 4 kali lah sehari dok. Baik ibu ya. Nah, kemudian ibu, apakah ibu merasa setiap saat tuh kayak perasaan pengen pipis terus padahal pipisnya udah nggak ada gitu ibu? Enggak sih dok, enggak yang ini banget. Baik ibu ya. Kemudian apakah ibu sering terbangun di malam hari untuk pipis? Tidak ada ibu ya. Kemudian apakah ibu merasa kalau buang air kecil ibu itu sulit untuk ditahan ya? Enggak dok, masih aman sih dok. Masih aman. Atau apakah ibu bisa sampai mengompol ibu? Enggak. Tidak ya. Nah kemudian apakah tadi ibu sempat jelasin juga ya, kalau tidak salah saya izin untuk mengonfirmasi kembali. Jadi ibu ada perasaan ingin pipis terus tapi tidak keluar ibu ya? Iya sih dok, kayak ngerasa apa ya, kayak ada yang ketahan gitu. Oke ibu ya. Baik. Nah kemudian ibu kalau boleh tahu terkait pipis ibu juga ya, saya bertanya itu pancarannya atau keluarnya itu apakah lancar atau seperti tersendat-sendat ibu atau menetes? Mendet-mendet, baik ibu ya. Kemudian apakah dari pancarannya ini lebih lemah atau kekuatan dalam memancarkan itu ibu atau seperti biasa saja? Mendet ya. Jadi kayak udah Netes saja ya ibu ya. Baik. Nah kemudian apakah ibu saat BAK atau buang air kecil itu harus mengejang ya ibu? Enggak sih dok, cuman emang agak iya dok, sedikit lah bahasanya ya, kayak agak-agak, soalnya saya tuh kayak ada ketahan gitu dok. Baik. Nah kemudian apakah ibu si pipisnya itu selain emang terus-terusan menetes gitu ya ibu ya, dan ternyata tetesannya itu cukup banyak ibu, atau sekali pipis itu tetesannya hanya sedikit ya. Nah kemudian apakah ada perasaan seperti ibu tuh kayak kurang puas dalam pipis, kayak kok ini kayak nggak keluar semua kan ada ya. Kemudian apakah saat ibu pipis itu ada seperti suara angin keluar ibu, atau seperti blok atau hus gitu ibu? Nah kemudian ibu apakah dalam urin ibu ini ada perubahan warna, mungkin seperti jadi warna kemerahan atau keruh atau seperti warna seperti air susu? Coklat sih dok. Coklat. Coklatnya, tapi saya tuh sempat kayak ada merah gitu dok. Oke ibu ya, merah. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ibu pipis merahnya? Ini sih dok, waktu tahun lalu tuh saya sempat pipis yang merah dok. Cuman saya sempat dioperasi juga sih dok. Operasi apa kalau boleh tahu ibu? Saya ini dok, lupa namanya, apa ya, ada batu katanya. Oh ada batu ibu. Tapi saya lupa di mana, kata dokter tuh ya itu yang bikin merah, kata yang bikin berdarah gitu. Tapi sekarang tidak ada lagi dok. Oh baik ibu ya. Jadi sebelumnya ibu ada riwayat batu ginjal mungkin ibu ya, atau Kayaknya dok, nggak tahu saya juga. Pokoknya batunya tuh ini bikin saya pipis tuh susah. baik ibu, berarti Saya nggak tahu di saluran mana gitu katanya. Baik ibu. Nah berarti kalau begitu apakah ibu pernah kencing berpasir ibu kalau boleh tahu? Kayaknya dok, saya merasa kayak si air tuh kok kayak ada bintik-bintik gitu. Saya nggak tahu itu apa dok. Baik ibu ya. Nah saya izin lanjutkan ibu ya. Nah kemudian ibu tadi apakah ada seperti karena stres atau mungkin karena suatu hal terlalu lama menahan air pipis, atau saat batuk, saat mengejan itu tiba-tiba mengompol gitu? Tidak ya. Kemudian ibu apakah ibu bisa sampai tidak pipis seharian nggak bu? Pernah dok, sekali sekali atau 2 kali ya dok, tapi saya Pernah. kayak itu. Oke ya. Kemudian justru ada sebaliknya nggak bu, jadi pipisnya banyak banget? Nggak pernah. Baik ibu ya. Itu kemudian ibu apabila seperti itu, apakah ada keluhan lain selain nyeri Bu? Dan tadi pipis darah atau pipis berpasir? Kayaknya udah sih dok itu. Sudah ya.
Baik, kemudian apakah punten Ibu, apakah Ibu ada riwayat hipertensi? Ada dok. Ada. Kemudian apakah diabetes Ibu? Wah, Tidak ada. Kemudian apakah Ibu mungkin sedang mengonsumsi obat-obatan warung Ibu buat obat nyeri kayak gitu Ibu? iya sih dok, kadang saya suka beli dok. Oke, baik Ibu ya. Nah, kemudian Ibu apakah sebelum ada keluarga yang mengalami hal yang sama juga Ibu? Nggak ada dok. Nggak ada, baik Ibu ya. Nah, oke. Nah, sebelumnya Ibu sudah pernah diobati Ibu? Yang mana dok, yang ini? Oh, yang saat nyeri. ini Ibu? Belum dok, baru sekarang sih, cuma Baru nyaman. sekarang? Dulu saya pernah dioperasi. Oh, operasi, baik Ibu ya. Oke. Baik, mungkin untuk nanti kita mengonfirmasi Ibu ya, dari sekarang diagnosis atau sebenarnya Ibu itu sakit apa, kita akan coba untuk lakukan pemeriksaan fisik Ibu. Nah, mungkin nanti saya juga akan ditemani oleh asisten saya, karena kebetulan Ibu kan perempuan ya, saya laki-laki, jadi kita tidak sejenis gitu Ibu ya. Nah, jadi nanti bakal ditemani oleh asisten saya untuk melakukan pemeriksaan fisik. Dimana mungkin saya akan coba untuk meminta Ibu untuk menaikkan sedikit dari pakaian bagian atas dan pakaian bagian bawahnya seperti itu ya. Nah, dimana itu untuk memeriksa gitu ya. Apakah Ibu setuju? Baik, jika Ibu setuju, mari kita lakukan Ibu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, punten, Ibu di sini sudah ada di meja pemeriksaan Ibu ya. Sekarang kita akan coba untuk melakukan pemeriksaannya, punten Ibu ya. Baik, di sini yang pertama apa yang akan kita nilai, yaitu kita lihat dari keadaan umumnya, mulai dari kesadaran, bagaimana di sini pasien tampak kompos mentis, kemudian dari kesan sakitnya terlihat sakit sedang, kemudian dari penampilan umumnya di sini pasien tampak masih baik-baik saja. Kemudian untuk TTP-nya kita juga bisa cek dari nanti tekanan darahnya, laju nadinya, laju pernapasannya, suhu serta status nutrisi, itu kita akan cek dari tinggi badan, berat badan, serta kita juga cek dari skala nyerinya. Kemudian kita cek juga dari bagian kulitnya, apakah ada suatu infeksi atau abnormalitas. Kemudian kita cek dari rambut, dari mata, telinga, hidung, dan mulut, apakah ada suatu abnormalitas atau ada suatu gangguan. Kemudian kita juga cek dari lehernya, apakah ada suatu tanda-tanda infeksi atau inflamasi juga. Kita cek dari bagian segmen toraks atau bagian dada. Kita cek itu dari kita lakukan inspeksi juga, kita lakukan palpasi, perkusi ataupun auskultasi. Kemudian kita cek dari jantung juga, kita lakukan inspeksi, palpasi, perkusi maupun auskultasi. Nah, sekarang kita akan cek ke bagian regio abdomen atau bagian perut. Nah, di sini kita lakukan inspeksi terlebih dahulu juga, apakah ada suatu benjolan atau tidak, kemudian apakah ada suatu memar gitu ya, atau luka dan lain sebagainya. Kemudian kita juga cek menggunakan stetoskop, kita lakukan auskultasi, kita lihat dari bising ususnya apakah normal atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi, apakah ada nyeri atau tidak, suatu benjolan atau tidak. Apabila ada benjolan, kita pastikan konturnya, bentuknya, serta konsistensinya. Nah, sekarang kita akan coba untuk lakukan palpasi pada ginjal. Nah, di sini kita akan coba lakukan palpasi di ginjal sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, untuk di sini posisi dokter atau pemeriksa itu ada di sebelah kanan pasien. Kemudian di sini kita akan coba memasukkan tangan kiri kita ke bagian bawah seperti ini, bawah punggung atau bawah perut gitu ya. Seperti ini. Kemudian tangan yang sebelah kanan kita akan coba yang tangan kiri itu di pinggang kanan dan di bawah sudut di bagian costovertebra sebelah kanan. Kemudian itu tujuannya untuk mengangkat bagian ginjal kanan. Nah, sedangkan tangan kanan ini kita akan melakukan palpasi. Kita mulai dari RUQ seperti atau right upper quadrant, dan kita juga lakukan hal yang sama pada ginjal sebelah kiri gitu ya. Nah, setelah itu kita akan coba lakukan. Baik, kita masukkan. Nah, kemudian di sini apabila teraba atau apabila memang kita dapat dalam palpasi itu terasa itu ginjalnya, kita ukur dari bentuknya, konsistensinya, kemudian kita juga cek dari konturnya kayak gitu. Baik, kita juga lakukan pada posisi sebelahnya. Nah, kemudian di sini juga kita akan lakukan pemeriksaan palpasi pada bagian daerah di suprapubik, yaitu sekitar 2 jari dari umbilikus ke bawah gitu ya. Nah, di sini kita kita coba lakukan palpasi pada bagian kantung kemihnya atau vesika urinarinya gitu ya. Nah, biasanya memang tidak dapat teraba apabila vesika urinari tersebut dalam keadaan kosong seperti itu. Kemudian
Di sini kita akan lakukan perkusi. Nah, perkusi ini kita akan lakukan di bagian posterior abdomen tubuh pasien, gitu ya. Baik, Ibu boleh untuk duduk terlebih dahulu, Ibu ya. Nah, seperti ini, yang dimana nanti telapak tangan kiri itu akan diletakkan pada bagian sudut kasta vertebra dan vertebra kanan, dan tangan kanan itu akan memukul dengan kekuatan yang cukup untuk menimbulkan rangsangan nyeri, seperti itu. Baik, Ibu punten ya, apakah terasa nyeri? Baik, kemudian kita lakukan juga pada sisi sebelah kiri. Baik. Ibu boleh untuk tiduran kembali. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan dari genital. Nah, di sini kita akan lakukan pemeriksaan genital pada perempuan, yang dimana di sini kita akan coba untuk melakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita cek di bagian semua area, itu ya, mulai dari vulva dan perineumnya bagaimana. Kemudian setelah itu kita akan lakukan palpasi, yang dimana palpasi ini kita lakukan dengan cara membuka kedua labium dengan tangan kiri seperti itu ya, menggunakan ibu jari dan telunjuk juga seperti ini, itu ya. Kemudian kita juga bisa lakukan palpasi dengan tangan kanan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk menilai dari si kelenjar Bartolinnya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kita lihat kita juga bisa lakukan rectal examination apabila diperlukan. Nah, itu untuk yang perempuan, karena di sini memang pasiennya adalah perempuan. Nah, apabila pasien itu adalah laki-laki, maka di sini kita lakukan inspeksinya itu mulai dari bagian penisnya. Nah, kita lihat apakah masih ada prepusium atau kulum, dan jika ada, kita bisa lakukan retraksi ke belakang, gitu ya, sehingga nanti si glans penisnya itu terlihat dengan jelas. Nah, sphygma itu biasanya terlihat setelah si prepusiumnya itu dia terbuka, gitu ya. Nah, pada gland penis kita akan nilai apakah adanya ulkus, sikatrik atau scar, nodul atau tanda-tanda inflamasi yang lain. Nah, di sini juga kita lakukan penglihatan dari skrotumnya juga, kita lihat ada massa atau tidak, apakah ada pembesaran atau tidak, seperti itu. Sekarang kita lakukan palpasi, yang mana di sini untuk palpasi ini kita coba untuk membuka bagian meatus externus di bagian gland penis terlebih dahulu. Nah, di sini kita untuk melihat itu ya, apakah ada obstruksi atau tidak, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lakukan untuk cara mengeceknya itu dengan cara menekan di bagian atas bagian gland penis dan bagian bawah gland penis itu kita coba tekan dengan gentle, kita lihat apakah ada obstruksi atau tidak. Kemudian kita juga bisa lakukan palpasi dari batang penis untuk menentukan ada atau tidaknya nodul atau indurasi, seperti itu. Kita juga bisa lakukan palpasi pada skrotum, gitu ya. Nah, di sini kita cek apakah teraba adanya suatu massa, pembekakan atau inflamasi, gitu ya. Nah, kita juga cek dari spermatic cord-nya, gitu, dari situs tersebut menggunakan ibu jari dengan jari telunjuk dan jari tengah. Nah, kita nilai bentuknya, konsistensi, dan ada atau tidaknya si nodul, seperti itu. Nah, di sini apabila emang ada suatu massa atau pembesaran di sini di bagian testis, gitu ya, kita lakukan pemeriksaan namanya transluminasi menggunakan senter. Nah, kita pastikan ruangannya gelap terlebih dahulu, cek, gitu ya. Kemudian kita sinari menggunakan pen light. Nah, kita cek pada bagian skrotumnya dengan cara kita menyinari pada bagian inferior. Kemudian kita cek itu dia apakah ada suatu saat di center itu apakah ada hidup warna merah kayak gitu ya, atau justru warnanya itu redup. Kalau ada suatu cahaya kemerahan, itu kemungkinan ada suatu cairan atau pendarahan. Apabila itu redup, itu kemungkinan bisa saja ada suatu massa padat, bisa karena herniasi ataupun karena tumor, seperti itu. Nah, baik Ibu, alhamdulillah untuk pemeriksaannya sudah selesai, Ibu ya. Boleh Ibu langsung kita coba obrolkan dari hasilnya itu di meja anamnesis atau meja wawancara, seperti itu, Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu, silahkan. Untuk tadi sesi wawancara sudah selesai, kemudian pemeriksaan fisik sudah kita lakukan. Nah, mungkin untuk hasilnya itu kemungkinan ya Bu ya, untuk diagnosis saat ini diagnosis sementara nanti kita akan lakukan pemeriksaan penunjang, seperti itu Bu ya. Jadi kemungkinan Ibu itu mengalami suatu adanya batu Ibu ya. Nah, untuk batunya ini itu kita belum tahu lokasinya di mana, apakah itu memang di bagian ginjalnya atau justru di bagian saluran ginjalnya, seperti itu Ibu. Makanya nanti kita akan coba lakukan pemeriksaan penunjang, seperti itu Ibu ya. Nah, mungkin nanti saya juga akan coba meresepkan obat apabila memang diperlukan untuk asam nya, seperti itu ya. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup.
Baik, jika tidak ada, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.